Baik Pak, perkenalkan kami PR12, saya Jombing dengan NIM 12S24030. Perkenalkan nama saya Fredrik Pratonang dengan NIM 12S24001. Baik Pak, jadi di sini kami akan membuat sebuah program yang dimana yang diminta yaitu untuk mengembangkan sebuah solusi sederhana untuk memanajemen aktivitas seseorang dalam satu hari atau tidur. Sebuah aktivitas terdiri atas 4 buah atribut, yakni ID, waktu, nama aktivitas, dan status. Yang pertama, ID, menunjukkan urutan unik dengan nilai heading dimulai dari 1. Yang kedua, waktu, menunjukkan waktu pelaksanaan dalam format 24 jam, AH, 2 mm, misal 13.230 atau 13.30. Yang ketiga, nama aktivitas, merupakan nama dari kegiatan. Yang keempat, status, yang dimana merupakan mempresentasikan status dari aktivitas. By default, status dari sebuah aktivitas adalah none. Kemudian, dapat diubah menjadi done atau cancel. Saat ini telah disediakan initial data yang berisi beberapa aktiviti pada storage to-do repository text. Berikut ini adalah konten dari berkas. Yang pertama, 8.30 group project cancel. 10.4 kelas Fantastic Pepros down. 13.30 group project on. Agar diperhatikan bahwa sebuah aktiviti disimpan dalam satu baris teks yang menyertakan keempat atribut dengan type sebagai separator. Solusi Anda diharapkan untuk terus-menerus membaca baris-baris perintah, masukan melalui stdi. Solusi akan menghentikan eksekusi apabila diberi perintah triple dash. Panjang satu baris masukan dijamin tidak lebih dari 100 karakter. Di sepanjang pengembangan solusi ini, Anda diharapkan untuk menuliskan struct, enum, maupun function pada berkas-berkas berikut. Yang pertama, libs, type, strip repository.h dan .strip repository.c yang untuk yang relevan dengan stream operation. Yang kedua, .strip lib.to-do.h dan .strip lib.strip.c untuk yang relevan dengan activity related operation. Selain main function, Anda tidak diizinkan untuk menuliskan apapun pada f01 underscore 01.c sampai f01 underscore 03. Untuk setiap eksekusi selalu digunakan inisial data untuk mereset konten dari storage to repository dan sini gunakan perintah bebas. Yang pertama, text 1, autoloading initial data. Tugas pertama Anda adalah mengembangkan sebuah fitur untuk meload initial data pada saat solusi dieksekusi. Setelah itu dikembangkan semua fitur untuk menampilkan seluruh aktiviti. Untuk setiap to-do perintah contoh keluaran berikut. 1. 8.30 group project cancel. 2. 10 class fantastic Tempros done. 13.30 group project done. Teks yang kedua, adding new activity, yang dimana meneruskan teks 1, Anda diminta untuk mengembangkan fitur yang memampukan solusi untuk menambahkan sebuah aktiviti. Perintah yang digunakan adalah to add, yang diikuti dengan waktu pelaksanaan dan nama aktivitas. Perintah tersebut ditulis dalam satu baris disepresiasi dengan hashtag. Solusi akan secara otomatis menambahkan ID dengan urutan sequence berikutnya dan status dengan none. Sebagai contoh, dengan menggunakan initial data pada repository diberikan masukan sebagai berikut. To do at hashtag 15.00 hashtag plus titik 2 Pemprov Lab. To do at hashtag 17.210 hashtag S1 PF Semimet. To do print all. Solusi akan memberikan keluaran sebagai berikut. Perhatikan dari ID dan status. Sini ditunjukkan ada keluarannya. Berikutnya, kembangkan sebuah fitur yang akan secara otomatis menyimpan data aktivitas kembali ke dalam repository. Perhatikan sebuah format yang digunakan. Sudah digunakan pada teks 3. Teks 3 yaitu update status. Setelah menyelesaikan teks 2, menjadi bisa untuk mengembangkan sebuah fitur untuk mengubah nilai dari status. Perlu diingat, initial value dari status adalah non oleh web itu. Oleh sebab itu, hanya aktivitas dengan nilai tersebut
yang boleh diubah. Opsi perubahan status dalam dari done atau cancel yang akan diubah statusnya, serta nilai status yang baru. Perintah tersebut ditulis dalam satu baris misterialisasi dengan hashtag. Sebagai contoh dengan menggunakan inisial data pada reposisi diberikan masukan sebagai berikut dan solusi yang akan dikeluarkan yaitu uh, ini. Selanjutnya program yang pertama akan dijelaskan oleh peer saya. Baik Pak, sebelum kami mengekut atau menjalankan program pada X01, 2, dan 3, kami akan membuat file atau data pada file lib. Yang pertama di repository H, to-do J, dan to-do H. Baik Pak, pertama kami akan menjelaskan yang repository J, yang dimana kami akan menginclude tidur H, lib H, dan string H. Setelah itu kami akan masuk ke void file archi, yang dimana file archi dulu di archi anjay short integer type archi integer num J, yaitu membaca file teks dari dulu repository teks ke parsing kedap baik ke dalam bentuk struct to the D dan mengisi array archi dengan data tersebut. Dan juga kami akan mengambil sejumlah data, yang dimana struct data file data dulu shell buf archi yang dimana nilainya 60 dan buf archinya nilainya 0 karena belum ada archi yang kami berikan. Setelah itu kami masuk ke file archi, yaitu file untuk membuka file storage todo repository text, yang dimana dijelaskan di README disediakan inisial data yang berisi beberapa aktivitas pada storage todo repository text. Jadi kami langsung memasukkan filenya karena sudah dimasukkan dalam soal. Nah, setelah itu kami membuat tipe data while fget both archi while try of both archi dan I archi, yang dimana tipe datanya stl copy yang di dalamnya data todo action yaitu ID-nya, while x time yaitu waktunya, x archi yaitu nama aktivitasnya, dan x statusnya. Yang kenapa kami memisahkan itu supaya dia bisa membedakan data-datanya. Setelah itu kami melakukan integer nilai post, yang dimana STSPN di dalamnya ada data todo file status nilai data todo file status yang sudah kami masukkan dalam nilai post yang berupa nilainya 0 karena belum dimasukkan, yaitu menghapuskan karakter nilainya dari akhir file statusnya. Setelah itu kami akan melakukan integer file num akhir, yang dimana materi yaitu data todo xno yang tadi kami masukkan yang pertama. Setelah itu kami melakukan archi, yang dimana file archinya itu berupa create archi yang di dalamnya ada ID, waktu, aktivitas. Setelah itu kami melakukan file archi plus yang dimana kami menambahkan satu aktivitas yang berarti dimasukkan. Setelah itu kami melakukan x loop, yang dimana x archi, x close, yang dimana x archi yang untuk membersihkan buffer file dan menutup filenya. Setelah itu kami melakukan ID point to file archi to start todo archi anjay short
selesai. Setelah itu kami masukkan file printf yang di mana bagian D, bagian S, bagian S, bagian S. Setelah itu kami masukkan ID-nya, waktu, aktivitas, dan statusnya. Yang di mana kami berhasil melakukan codingnya. Setelah itu kami masukkan execute aksi dan execute aksinya untuk memberhentikan programnya. Setelah itu kami akan melakukan repository.h yang di mana kami melakukan index repository H dan define repository H. Itu artinya kami menginclude buat kuncinya untuk mencegah file ini diinclude lebih dari sekali ketika dikompilasi. Kalau kami tidak memiliki ini, maka programnya tidak berjalan. Setelah itu kami melakukan include detail H yang diperlukan yaitu untuk stock data file yang di mana ada tipe data char yaitu di dalamnya ada nama ID, waktu, aktivitas, dan status. Yang artinya char 3 itu nomor aktivitasnya yang sampai 3. Kalau capital ada waktunya itu sampai 7 menit. Kalau ada aktivitasnya itu ada 30 aktivitasnya. Kalau capital statusnya itu pendingnya, yang artinya ada bisa done, cancel, dan none. Setelah itu kami melakukan voice-nya. Ini fungsinya membaca file teks dan menyimpan data aktivitas ke array totality. Dan di dalamnya ada file aktif yang dimana itu mengubah pointer ke file meskipun tidak dipakai secara langsung karena di file ini bisa dibuka secara berulang-ulang. Baru kita itu kami ada memasukkan yang di bagian pointer ada artinya yang dimana memasukkan array totality yaitu tempat penyimpan hasil pembacanya. Setelah itu kami ada memasukkan cari artinya yang dimana pointer ke variabel jumlah data yang dibaca. Baru itu kami masukkan artinya yaitu nilai status sementaranya. Nah, yang kedua kami ada menjelaskan void to file yaitu menulis satu aktivitas ke dalam file teksnya. Baru ada file aksinya yang seperti tadi yang saya bilang itu menulis tujuannya. Baru capital aksinya itu array aktivitasnya. Baru carinya itu untuk indeks dari elemen ke berapa yang ingin kita tulis. Saya menjelaskan dari repository key dan key-nya itu ada beberapa yang beda. Yang pertama itu di bagian repository key-nya itu kami memasukkan datanya dulu. Setelah itu kami di repository hanya kami sudah memasukkan filenya. Jadi jika repository-nya itu bermasalah, otomatis di .h-nya itu pasti error. Dan jika di C-nya itu berhasil, maka di H-nya itu berhasil juga. Dan juga kami menjalankan ke to-do C-nya, yang dimana ini memasukkan file untuk menjalankan S01, 2, dan 3. Nah, di to-do C ini kami melakukan input todo H, video H, strip H, dan string A. Yang dimana itu tipe karakternya. Setelah itu kami melakukan start todo create aktivitasnya yaitu ID, waktu, aktivitas, dan statusnya. Yang dimana membuat dan mengembalikan sebuah objek to-do-t berdasarkan parameter inputnya dengan cara menyalin data waktu dan aktivitasnya ke dalam start. Setelah itu kami mengisi nilai ID-nya dan statusnya.
dan terakhir kami mengembalikan stagnya lagi yang telah kami buat. Setelah itu kami melakukan void aktivitas print all untuk semua aktivitas yang di mana tujuannya untuk mencetak semua data aktivitasnya yang tadi kami bilang itu dari array ke layar, dan tujuannya itu dan prosesnya itu kami making looping dari indeks 0 sampai size. Setelah itu kami mencetak semua elemen setiap aktivitas dalam aktivitas PI dengan format yang sesuai. Setelah itu kami melakukan tipe data chart yang dimana status ke teksnya, yang dimana mengubah status dalam bentuk enumnya, yaitu status D, ke menjadi string. Dan kami melakukan ada beberapa kami masukkan, yaitu char yang dimana data malloc-nya 10, yang dimana itu yang tadi kami bilang itu hanya bisa melakukan 10 karakter. Yang setelah itu kami melakukan if-nya, yaitu aktivitas statusnya 0, karena belum ada status yang diberikan. Dan copy-nya itu datanya done, yang berarti kalau cancel itu tidak berakhir atau terkunci, maka diberikan nilainya 1, dan non itu dia diketahui, maka diberikan nilainya 2. Setelah itu kami melakukan unchain dot integer yang berubah status ke value-nya, yang di mana ada tipe data char dikali statusnya, yang di mana itu mengubah string-nya itu string status menjadi nilai enum, yang di mana itu nilai non, cancel, dan non-nya. Dan kami memberikan nilai nolnya karena belum diketahui. Setelah itu terakhir kami melakukan cek statusnya, yang di dalamnya ada start to do aktivitasnya, indeksnya, dan charnya, yang di mana kami mengubah salah satu aktivitasnya itu dalam array to do. Setelah itu kami mau ke tuduhan. Di sana dijelaskan ada kepentingan di bagian episode H, yaitu ada if and next dan define-nya, yang dimana itu wajib dimasukkan untuk menjalankan data yang di dalam to-do key-nya. Setelah itu kami melakukan enum berupa statusnya, yaitu done, cancel, dan now. Itu enumnya itu mendefinisikan status dari suatu aktivitas itu tertentu yang digunakan untuk menghentikan penggunaan angka secara manual agar lebih bermakna. Yang dimana done-nya itu berupa tadi yang saya jelaskan itu berupa nilainya ini 0, cancel-nya nilainya 1, dan non-nya nilainya 2. Setelah itu kami melakukan start to do yang dimana ada integer ID-nya, waktu, aktivitas, dan statusnya. Yang dimana itu ada ID aktivitasnya, waktunya, deskripsi aktivitasnya, dan status aktivitas, yaitu done, cancel, dan non-nya. Setelah itu kami melakukan start, void, char, unchain, dan void-nya. Yang dimana kami membuat objek to do berdasarkan input data dan mengembalikannya. Kuncinya itu untuk memunculkan semua aktivitas dalam array to do ke dalam layar, yang dimana mencetak ke dalam format ID, waktu, aktivitas, dan statusnya. Setelah itu kami mengubah nilai enumnya, enum satu menjadi bentuk string seperti di dalam ini di sini, done menjadi done. Setelah itu kami melakukan status value-nya untuk mengubah string status dan cancel dan lain-lain ke dalam enum seperti done,
pencil dan seterusnya. Yang terakhir kami melakukan void check statusnya untuk mengubah dari aktivitas ke ID hingga menjadi nilai baru berdasarkan string statusnya. Nah, jadi ketika kami sudah bikin list dalam listnya itu, maka programnya itu berjalan. Dalam to-do sheet dan to-do hanya itu cukup berbeda. Yang dimana di sini berulang kali mengklik aktivitasnya karena di dalam soal itu di T01, 02, dan 03 itu cukup berbeda. Yang pertama itu yang di 01-nya itu hakinya itu hanya di bagian grup projectnya. Yang kedua di tugas-tugas itu ada di tambahannya itu yaitu ada perlombaan kebetulan energi lawan TF, Max, dan untuk semua. Yang ketiga ada gabungan dari yang T01, T02 dengan tipe data ini, tipe data C. Maka kami ini cukup berbeda dengan repository. Setelah itu kami melakukan eksplorer 1, 2, dan yang ketiga yang dijelaskan oleh baik saya. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan pekerjaan 01, 02, dan 03. Jadi di sini pertama kami tuh menggunakan untuk leadernya kami tuh menggunakan ada 5 jenis input. Yang pertama input dot strip lib strip to do dot h. Yang kedua ada input dot lib strip repository dot h. Yang ketiga ada input studio dot h. Yang keempat ada input studio dot h. Dan terakhir ada input string. Input yang pertama kami gunakan karena input yang pertama kami gunakan karena terdiri dari struct to do. Dan yang input yang pertama dan kedua itu kami gunakan karena terdiri dari struct to do dan ada konstanta status yang berisikan non, don, dan sebagainya. Dan ada fungsi utilitas yang dimana create activity print, all, dan lain-lain. Dan yang tiga input tersebut yang pertama karena kami menggunakan fopen, fget, print, printf, dan lain-lain. Yang input yang keempat kami gunakan karena dia menggunakan manajemen memori yang dimana kami ada menggunakan malloc dan free. Untuk input yang terakhir kami menggunakan string.h yang dimana gunanya untuk memanipulasi string seperti strcopy, strtalk, dan strcmp. Nah selanjutnya kami akan mendeklarasi variabel utama yang dimana yaitu char input rate 100, char kalimat 100, char command 50, char time 7, char activity 30. Yang dimana char input 100 itu menampung baris masukan mentah dari stdi. Char kalimat 100 yang dimana salinan input itu gunanya untuk salinan input untuk tokenisasi. Char command 50 itu token pertama print. Char time itu digunakan untuk token kedua untuk format AH.2mm. Char activity yang dimana gunanya itu yaitu token ketiga atau deskripsi aktivitas. Yang dimana panjang buffer dipilih kasar, tidak ada pengecekan overflow di sini. Selanjutnya yaitu ada alokasi dinamis daftar to do, dan dimana kami menggunakan struct to do underscore t kali x sama dengan malloc 20 dikali size of struct to do underscore t. Dan dimana ini menyediakan ruang untuk maksimum 20 aktivitas. Ya, selanjutnya penambahan sederhana indeks lewat size x. Dan gunanya itu jika melebihi 20 akan melimit di luar batas atau tidak ada reload. Nah, selanjutnya ada unsigned sort in top sama dengan 0. Selanjutnya unsigned sort in size x. Selanjutnya ada unsigned sort in num
STS. Yang dimana yaitu ini merupakan variabel kendali pada program. Selanjutnya yaitu ada file kali f input x sama dengan f open. Yang dimana di dalam f open ini kita memasukkan storage to the repository text. Parse file x, f input x, and size x, num STS. Yang dimana ini untuk membaca data awal dari berkas. fopen membuka repo to do berbasis teks. Parse file x itu memparse tiap baris menulis ke x serta mengatur size x. Num STS itu dites tetapi nilainya 0. Dugaan fungsi ini menyesuaikan status pada berkas. Selanjutnya ada while stop underscore sama dengan 1 f plus std f gets input, size of input std input strcs pen input, petik 2 strip r strip n sama dengan 0 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu ada strcp y kalimat, input. Selanjutnya ada strcpe comment strcop ke kalimat selesai. Ini merupakan loop utama atau membaca perintah pengguna. Selanjutnya ada if strcm command to do print all. Yang dimana ini merupakan perintah to do print all untuk menampilkan seluruh aktivitas yang tersimpan di array. Selanjutnya ada else if strcm command to do add sampai ke integer num x sama dengan size x plus 1 dilanjutkan sampai size underscore x plus. Nah, ini merupakan perintah to do add yang dimana untuk membaca 2 token setelah perintah dipisahkan dengan tanda pagar atau tanda hashtag dan juga membuat objek jadi dengan ID ordinal, misalnya num underscore x waktu aktivitas 1. Selain itu, fungsinya itu menambahkan di indeks berikutnya size x, kemudian menaikkan ukurannya. Selanjutnya ada else if strcm command triple dash sama dengan 0 stop sama dengan 1. Ini merupakan perintah terminator yang dimana stop 1 ini untuk keluar dari loopingannya. Nah, selanjutnya di sini kami ada membuat f close, f input x, dan print. Ini merupakan pembersihan dan return. Nah, di sini f input ini tidak untuk menutup. Sebaliknya f close ini juga bukan untuk menutup, tapi cuma untuk membersihkan. Selanjutnya kita membuat while stop tanda seru sama dengan 1 f plus stdi f get input size of input stdi input strcstn input stdin input strcpn input petik 2 string r string n petik 2 sama dengan 0 strcpy kalimat input. Nah, di sini sampai sini kita membuat alur singkat eksekusinya, yaitu kita meload dari awal untuk membaca berkas reponya, yang dimana kita isi array to do set
set size X. Kemudian kita membuat mode interaktif, di mana to do print all untuk tampilkan daftarnya, dan to do add A untuk menambahkan deskripsi item terbaru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan P02, yang dimana untuk header kami menggunakan inputan yang sama. Nah, di sini kami menggunakan char input 100, char kalimat 100, char komen 50, char enum 3, char e-time 7, char e-activity 30, char e-status 10. Yang dimana ini kami untuk mendeklarasi variabel. Nah, inputnya itu untuk menampung input dari user. Kalimatnya itu merupakan salinan input yang akan diproses dengan strtok. Komen itu merupakan bagian pertama dari input perintah. E-time, e-activity itu untuk perintah to do add, dan enum, e-status itu untuk perintah to do status. Selanjutnya, kami menggunakan track to do underscore t bintang x sama dengan malloc 20 kali size of track to do underscore t. Yang dimana ini merupakan alokasi memori untuk maksimum 20 aktivitas studio. Selanjutnya kami menggunakan unsigned sort integer stop sama dengan 0. Selanjutnya ada unsigned sort integer size x sama dengan 0, dan unsigned sort integer num sts sama dengan 0. Yang dimana stop ini untuk mengendalikan loop utama. Yang kedua, size x itu untuk jumlah aktivitas yang aktif atau yang tersimpan. Num sts ini gunanya itu untuk status atau yang diinisialisasikan ke non untuk dilihat. Nah, selanjutnya file input x sama dengan open. Kita open itu dari storage studio repository-nya. Nah, file input ini kita gunakan serta open ini kita gunakan untuk membuka file dan aktivitas dari studio repository yang akan kita baca. Nah, selanjutnya first file x ini kita gunakan untuk mengisi array x dan menetapkan jumlah aktivitas ke size x. Nah, selanjutnya kita menggunakan while. Di sini ada f plus, fget, input, strcpy, yang dimana gunanya kita untuk membuat inputan yang akan dibaca. Yang dimana fget itu gunanya untuk membaca satu baris dari input, strcpsend itu untuk menghapus new line atau string r. strcpy untuk menduplikasi string agar strcpy tidak memodifikasi input asli. Nah, di sini selanjutnya strcpy ini kita ini gunanya untuk mengambil perintah. Yang dimana token pertama komen dipisahkan dari input berdasarkan delimiternya. Selanjutnya kita menggunakan if strcm sampai ke activity print all. Nah, ini merupakan perintah untuk to do print all-nya. Yang dimana ini gunanya untuk mencetak semua aktivitas yang tersimpan menggunakan fungsi todo.h. Selanjutnya, kita menggunakan else if strcmp command kita gunakan sampai create activity sampai size x plus plus. Yang dimana yang pertama untuk membaca waktu kita menggunakan e-time, dan deskripsi kita gunakan e-activity dari inputan. Status defaultnya itu merupakan none. Nah, ID aktivitas yang dibuat dari jumlah aktivitas saat ini, yaitu itu yang kita gunakan, yaitu size x plus 1. Nah, selanjutnya kita menggunakan else if, yang dimana else if strcm comment to do status.
sampai ke kita gunakan sampai numstat. Nah, yang dimana penjelasannya, yang dimana program ini yaitu untuk membuat to do status, yang dimana untuk memperbarui status aktivitas tertentu berdasarkan nomor enum, status to value atau status mengubah status misalnya done menjadi nilai integer. Jika status saat ini bukan done, status akan diperbarui. Nah, selanjutnya kita ke else if strcm comment triple dash sama dengan 0 sama dengan 1. Nah, ini untuk mengakhiri programnya, yang dimana mengakhiri program serta keluar dari programnya. Sesuai dengan ritme yang dibilang tadi, jika kita membuat triple dash, maka program itu akan berakhir. Nah, step 1 ini untuk keluar dari program. Selanjutnya saya akan menjelaskan penugasan yang ketiga, dan dimana untuk headernya itu masih sama dengan tugas 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita membuat variabel input atau buffernya, yang dimana ada char input 100, char kalimat 100, char command 50, char enum 3, char it time 7, char activity 30, char status 10. Nah, ini fungsinya itu untuk buffer untuk menangani input dari pengguna, misal untuk input kalimat comment. Nah, data aktivitas yang digunakan akan diproses dalam enum, time, activity, dan status. Nah, selanjutnya kita akan mengalokasikan memori dan membuat variabel kontrol dan membuat variabel kontrolnya, yang dimana kita menggunakan start to do x sama dengan malloc 20, dan kita menggunakan unsigned start, stop, test x, dan num fts, yang dimana kegunaannya ini yaitu x merupakan di array dinamis untuk menyimpan maksimal 20 aktivitas, dan stop ini untuk mengkontrol keluar masuknya dari loop, size x ini jumlah aktivitas yang ada, num STS ini merupakan status numerik yang sementara. Dan selanjutnya kita akan membaca file dan parse, yang dimana file input sama dengan open ini kita akan membuka serta membuka data-data dari storage studio repository, dan kita akan memparaphrasing isinya ke dalam array menggunakan parse file x. Nah, selanjutnya kita menggunakan f input x sama dengan f open storage studio repository itu untuk tujuannya itu untuk membuka ulang file dalam mode open. Nah, ini diperlukan agar data baru bisa langsung dituliskan ke dalam file saat aktivitas ditambahkan atau yang disebut tadi to do add. Nah, file sebelumnya tidak akan ditutup setelah dibuka dalam mode R. Nah, ini sebaliknya juga akan diperbaiki. Nah, selanjutnya kita menggunakan while stop, yang dimana ini loopingan utama ini terus membaca perintah dari user sampai perintah triple dash yang kita masukkan. Nah, selanjutnya kita menggunakan if strcmp untuk menampilkan seluruh daftar aktivitas dari array x. Selanjutnya untuk to do add kita menggunakan else if sampai ke create activity. Nah, sampai ke sini. Nah, tujuan program ini untuk membaca waktu dan deskripsi aktivitas dari input. Nah, membuat aktivitas baru dengan status none serta menambahkannya ke array. Nah, untuk program yang selanjutnya yaitu fprintf. Fprintf buka kurung f input x, %d by %s by %s by %s string n x size x dot no, x size x dot time, x size x dot activity, dan status to text buka kurung x size x dot status. Nah, selanjutnya ini tujuannya itu untuk menuliskan aktivitas baru langsung ke dalam file dalam format nomor, pipe, time,
type aktivitas type status. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan else. Kita menggunakan loopingan lagi untuk membuat to do statusnya, yaitu else if strcmp comment to do status strcpy inum strok sampai ke num start, yaitu x point num min 1 dot status sama dengan num start. Nah, ini itu gunanya untuk mengambil nomor aktivitas dan status baru. Nah, jika belum done, status akan diperbarui. Nah, tidak ada penulisan ulang profile. Tidak ada pengulangan file. Jadi status yang diubah tidak disimpan profile saat program berakhir. Nah, else if strcm comment petik 2 triple dash sama dengan 0, stop sama dengan 1. Nah, ini itu gunanya untuk menghentikan loop saat input user memasukkan triple dash. Maka inputannya akan segera berakhir atau program itu akan berakhir. Nah, di sini kita menggunakan close f input x serta free serta return 0. Nah, ini itu untuk menutup file serta membebaskan memori dinamis yang digunakan dan keluar dari program tersebut. Sekian dari pemaparan kami, Pak. Tidak ada kekurangan kata dan ada keliruan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.